Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putramu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah panjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mau jadi terbesar, jadilah pelayan. Saudara-saudariku umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan untuk kita, siapa yang tak mau menjadi yang terhebat, terbesar, dan terkenal di bidangnya masing-masing? Semua orang pasti menginginkan semuanya itu. Demi terwujudnya keinginan itu, tidak sedikit orang yang menempuh jalan sesat alias menghalalkan segala cara. Bisa jadi meminta petunjuk paranormal, menyuap, berlaku curang, saling menjegal hanya karena demi posisi dan kedudukan. Dalam Injil hari ini pun, para rasul bertengkar mulut untuk menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka bersaing dan saling mengalahkan
demi kuasa dan nama baik. Tetapi sesungguhnya mereka salah paham tentang kepemimpinan umat. Mereka beranggapan bahwa orang yang mempunyai kedudukan tertinggi atau yang berada di samping Yesus itulah yang terbesar. Mereka masih berpikir bahwa Yesus akan membangun suatu kerajaan duniawi, satu kerajaan kekuasaan dan kemuliaan. Yesus meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan bahwa kerajaannya bukan terletak dalam kehormatan dan kemuliaan yang dicari untuk dirinya sendiri, melainkan dalam melayani orang lain. Dalam hal ini, Yesus tidak hanya mengatakan, tetapi Ia melaksanakannya secara sempurna ketika di dunia. Ia yang adalah Allah meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia, menjadi seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita yang imam, kita yang katekis, ketua lingkungan, dan ketua KOB, dan juga sebagai umat biasa. Sudahkah kita menjadi pelayan sesungguhnya di antara kita? Sudahkah kita menjadikan kepemimpinan kita didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani? Secara khusus di saat pandemi COVID-19, suatu masa yang sulit ini, sudahkah kita bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau mendengarkan, mau memperhatikan, mau memberi hati dengan tulus untuk mendengarkan keluh kesah umat yang datang kepada kita? Di tengah masyarakat, di tengah keluarga-keluarga, sebagai suami istri, sudahkah kita saling melayani dengan tulus dan rendah hati? Saling mendahulukan satu sama lain? Ataukah karena berbagai alasan, dan saat ini karena alasan COVID-19, kita lebih mengamankan diri pada zona nyaman kita masing-masing? Saudara dan saudariku yang terkasih, permenungan hari ini mengajak kita sejenak untuk berbenah diri, melihat kembali, memperbaharui diri dalam tugas-tugas pelayanan kita. Bahwa untuk jadi yang terbesar, justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesamanya. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terdahulu. Harus bersedia mengosongkan diri dan mau melayani orang lain. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Tuhan sangat menentang orang yang berlaku congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4:6. Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadi be the first, be the best. Asalkan impian dan harapan, ambisi itu dapat menjadi motor penggerak yang dapat mendorong kita untuk maju dan menjadi lebih baik dalam melayani sesama. Tetapi kalau ambisi dan keinginan tersebut mulai mengarah ke negatif dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu yang patut diwaspadai. Dalam pandangan Yesus, yang terbesar bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi mereka yang mau melayani, merendahkan hati, dan mau berkorban bagi Tuhan dan sesama. Berarti menjadi orang yang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya sendiri. Orang-orang yang hatinya tulus, rendah hati, bersih dan apa adanya dengan Tuhan, seperti seorang anak kecil, itulah yang Tuhan cari. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengikuti contoh dan teladan hidup Yesus sendiri.
bahwa untuk menjadi besar haruslah menjadi pelayan bagi sesama, memberi diri untuk orang lain, menyediakan waktu untuk orang lain, mau mendengarkan mereka, memberi tenaga dan pikiran serta apa yang kita punya bagi sesama, teristimewa bagi kaum lemah dan kecil, sederhana dan yang tidak mampu menolong diri sendiri. Inilah tempat tertinggi dan terhormat. Inilah jabatan dan kuasa terbesar. Mari kita berlomba-lomba merebutnya dengan saling mendahului dalam pelayanan yang rendah hati dan ikhlas. Semoga. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih. Ajarilah kami untuk melayani sesama sebagaimana putra-Mu telah datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan demikian, semoga kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di rumah-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami di dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.